Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing untuk kita memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mulai menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Marilah kita beribadah bersama sambil mengingat pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Tuhan penjaga kita, Dialah naungan kita di sebelah kanan kita. Dialah menjauhkan kita dari segala rancangan kecelakaan dan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, damai sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena pada kesempatan ini, sekalipun kami masing-masing ada di rumah, untuk kami boleh merenungkan kembali makna dari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Biarlah semua Tuhan kami boleh mengaku akan dosa-dosa kami. Kami tidak layak untuk datang kepadamu oleh karena kesalahan, oleh karena dosa-dosa yang kami lakukan. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus sendiri boleh menolong kami untuk boleh menyadari akan dosa kami dan menolong kami untuk diubahkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ampunilah dosa-dosa kami dan layakkanlah kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari Jumat Agung ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sedemikianlah pembacaan Alkitab pada hari Jumat Agung ini. Biarlah semua kita senantiasa mau membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan sehari lepas sehari. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pada hari ini, hari Jumat Agung, kita bersama-sama mengingat dan mendengarkan firman Tuhan sehubungan dengan arti dan kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35 membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Saudara, beberapa waktu yang lalu pemerintah Australia berjanji untuk menolong para pengusaha kecil. Mereka juga yang mengalami kesulitan untuk membayar mortgage, harus bayar rent, dan begitu juga bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya. Maka kemudian pemerintah memberikan satu dana. Setiap orang bisa mendapatkan, mereka yang putus pekerjaan, mereka bisa mendapatkan $1.500 per 2 minggu. Saudara, pemerintah berharap dengan stimulus package yang disampaikan, masyarakat bisa tenang, tidak panik. Itulah sebabnya diberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan, yaitu mereka yang terkena dampak negatif dari pandemik COVID-19. Saudara, pada hari Jumat Agung ini, firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan juga menyatakan Allah itu berjanji. Allah menyatakan bahwa kita semua diberikan pengharapan bahwa kasih Allah itu melampaui segala batasan yang ada. Kasih Allah tetap hadir dalam hidup kita sekalipun saat-saat di masa yang sulit seperti sekarang ini. Saudara, kasih Allah bukan hanya menyatakan bahwa kita diampuni, bahwa kita mendapatkan keselamatan, bahwa kita mendapatkan hidup kekal, tetapi Allah juga memberikan satu janji, yaitu pemeliharaan dalam hidup kita dalam dunia yang sementara ini. Dan khususnya tentunya saudara, dalam kesulitan ekonomi yang sekarang ini terjadi sehubungan dengan pandemi COVID-19. Saudara, kita diingatkan, Allah sangat mengasihi kita. Dan Dia berkuasa menjadikan kita lebih dari sekedar pemenang.
Inilah saudara yang membangkitkan kita untuk tetap semangat, untuk tetap bertahan melewati masa-masa situasi krisis yang saat ini sedang kita alami. Nah saudara, untuk membuktikan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, maka Paulus menyatakannya di dalam bentuk 4 pertanyaan. Yang pertama saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang kedua, bagaimana mungkin Ia yang tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang ketiga, siapakah yang akan menggugat, siapakah yang menghukum orang-orang pilihan Allah? Dan yang terakhir, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? So kita akan melihat saudara apa yang dikatakan oleh Paulus, apa maksudnya, dan bagaimana saudara Alkitab menyatakan itu kepada saudara dan saya. Yang pertama, Allah mengasihi kita. Dengan demikian saudara, siapakah yang akan melawan kita? Dari ayat 31 sampai ayat 34. Di dalam Roma 8 ayat 31, Paulus saudara mempertanyakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Pertanyaan ini saudara membuktikan bahwa Allah itu selalu di pihak kita. Allah itu selalu mengasihi kita. Lalu pertanyaan selanjutnya saudara, dari pertanyaan kedua sampai keempat, itu adalah bukti. Ya, pertanyaan itu membuktikan bahwa Allah itu selalu membela, selalu menjaga, selalu mengampuni, selalu melindungi umat pilihannya, yaitu saudara dan saya dikasihinya. Pertanyaan saudara, seberapa besar Allah sungguh mengasihi kita? Dan jawabannya jelas. Kasih Allah itu dinyatakan sebesar kasih Kristus yang telah mengorbankan nyawanya, yang telah mau mati di kayu salib untuk kita, orang-orang berdosa yang sama sekali tidak pantas, tidak layak untuk menerima kasih-Nya itu, saudara. Kasih Allah yang begitu besar sudah dibuktikan kepada kita melalui dan di dalam diri Tuhan kita Yesus. Bayangkan saudara, Yesus Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, tapi Dia tanggalkan semua kemuliaannya, Dia masuk dalam dunia berdosa. Bahkan Dia rela mati menggantikan saudara dan saya. Lalu bangkit pada hari ketiga, duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan Dia saat ini menjadi pembela bagi kita. Nah saudara, bukan saja pada saat hidup yang sekarang ini, tetapi juga pada kesempatan hidup yang akan datang. Allah tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, kasih Allah dan kasih saudara dan saya sangat-sangat berbeda, bukan? Manusia, saudara, kalau dia mau mengasihi, ada motivasi pribadi, saudara. Ada syarat-syarat, ada batasan-batasan. Dan biasanya, saudara, kalimat yang dipakai adalah kalau. Kalau kamu bisa begini, kalau kamu bisa begitu, baru aku mau mengasihi engkau. Tetapi kalau kamu tidak bisa begini dan tidak bisa begitu, ya aku tidak bisa mengasihi kamu. Ada syarat, saudara. Ada batasan untuk seseorang mengasihi orang yang lainnya. Sedangkan kasih Allah kepada saudara dan saya, itulah kasih yang sejati. Kasih yang tanpa syarat dan kasih yang tanpa batasan. Saudara, kalimat yang kita pakai untuk menyatakan kasih Allah adalah sebagai berikut. Sekalipun atau walaupun kamu tidak bisa begini dan kamu tidak bisa begitu, aku tetap mengasihi engkau. Ini luar biasa, saudara. Meskipun kita tidak bisa mengasihi Allah seperti Allah mengasihi saudara dan saya, tetapi Allah tetap mengasihi kita, sekalipun kita tidak sanggup mengasihi Dia. Yang kedua, saudara, Allah mengasihi kita dalam bentuk apa? Bagaimana mungkin Allah itu tidak mengaruniakan segala sesuatu? Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Kristus,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini pertanyaan Paulus yang kedua, saudara. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Allah yang sudah memberikan segala sesuatu itu diri Tuhan kita Yesus, Dia tidak mau memberikan kita yang lainnya? Ini bukti, saudara, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dia mengaruniakan segala sesuatu, tidak ada batasan. Mengaruniakan segala sesuatu. Saudara, kitab Roma memberikan satu penjelasan teologis yang sangat transparan, yang sangat jelas tentang kasih karunia Allah yang begitu indah, yang sangat indah, yang memberi kekuatan, yang meneguhkan, yang memberikan keyakinan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak boleh punya pikiran, ya, sekalipun saudara kita orang percaya, oh Allah cuma mengasihi orang-orang tertentu saja. Ya, buat pendeta, buat elders, bolehlah orang-orang melayani. Saya kan bukan siapa-siapa, saya kan jemaat biasa. No, saudara, tidak. Saudara mengasihi, Tuhan mengasihi saudara, ya, sama dengan Tuhan mengasihi saya dan mengasihi elders yang lainnya. Sama, tidak ada pengecualian. Allah tidak hanya mengasihi orang-orang tertentu, tapi Allah mengasihi saudara semua. Dan ada juga yang berpikir, berkat Tuhan itu, ya kalau buat orang yang rajin pelayanan, diberkati lebih banyak. Kalau orang yang cuma sedikit pelayanannya, ya berkatnya juga sedikit. Saudara, Tuhan tidak pernah berdagang, saudara. Ya, Tuhan juga tidak cari keuntungan dengan Dia mengajak kita dalam pelayanan. Tidak, saudara. Ini pemikiran-pemikiran yang kacau, yang salah, saudara. Ketika Allah sudah menyerahkan Yesus, menebus dan membebaskan kita, Dia tidak akan menahan anugerahnya. Tetapi saudara, memang anugerah ini tidak berlaku bagi seluruh umat manusia. Tidak, memang betul saudara. Hanya berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu memang ada pemilihan, saudara. Jadi bukan tergantung seberapa banyak saudara melayani, tapi seberapa banyak saudara mengasihi Allah. Itu menjadi tolak ukurannya. Saudara tidak akan melihat Allah itu pelit. Ya, saudara tidak akan menemukan bahwa Allah itu pilih-pilih. Tidak, saudara. Allah tidak pernah memilih dan Allah juga tidak pelit di dalam memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Poinnya, saudara, apakah betul kita mengasihi Dia? Yang ketiga, saudara, Allah mengasihi kita. Siapakah yang menggugat dan menghukum kita? Roma 8 ayat 33. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara dan saya, salah satu bagian dalam pengakuan iman rasuli, saudara. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi apabila Kristus yang kita imani mati untuk menebus kita, suatu saat Dia menjadi hakim. Lalu siapa yang menuntut kita? Siapa yang menggugat kita, saudara? Kalau hakim itu jadi pembela bagi kita, siapa lagi menjadi hakim buat kita? Atau menghakimi kita? Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh pengajar. Roh Kudus ini memberikan kita jaminan tidak ada siapapun, apapun yang bisa menggugat dan menghukum saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Roh Kudus menjadi pemimpin kita, menjadi penolong kita, masih adakah sesuatu yang menggugat dan menghukum kita? Jawabannya jelas, saudara. Sangat jelas. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan lebih tegas, lebih jelas, Paulus mengatakan hal ini dalam bentuk pertanyaan dalam Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, Yesus, Allah itu sendiri yang membela kita. Jadi saudara, seperti saya katakan tadi, hakim itu sudah menjadi pembela.
nanti waktu kita ada di surga. Jadi saudara, bisa saja setan itu mendakwa kita, tapi dia tidak punya kuasa untuk menghukum kita. Dan bahkan ketika iblis mendakwa, Yesus yang ada di sebelah kanan Allah itu akan bertindak membela kita. Dan saat itu Yesus akan mengatakan kepada kita, saudara, bahwa saya sudah menebus dosa-dosanya. Ketika saya mati di kayu salib, saya sudah menebus dosa-dosanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini satu pembelaan yang luar biasa. Kalau hakim itu menjadi pembela bagi kita, tidak ada iblis manapun yang bisa mendakwa kita. Tidak ada, saudara. Karena pembela kita sudah jelas, Tuhan kita Yesus. Yang keempat, Allah mengasihi kita. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini bagian nas terakhir Yesus janji yang sangat menguatkan kita. Orang percaya memang tidak bisa dipisahkan dari penderitaan, pergumulan, kesusahan. Ya, memang gak bisa, saudara. Harus siap. Siap menghadapi segala kesusahan, penderitaan, keterasingan, penjara, penyiksaan, rasa sakit, bahkan maut dan kematian. Itu kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi saudara, tujuan daripada Paulus menuliskan surat ini adalah mempersiapkan jemaat di Roma, gereja-gereja pada saat itu, siap menderita, siap menghadapi siksaan, karena Kaisar Nero saat itu akan menyiksa anak-anak Tuhan. Dan ini bukan saja terjadi pada saat itu, saudara. Pada zaman Nero di tahun 70, saudara. Yang akhirnya kita tahu Kaisar Nero menghancurkan kota Roma, membakar kota Roma, tapi difitnah anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, ini satu penegasan bahwa di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, Allah ada di situ. Ya. Allah nggak pernah tinggalkan kita. Bahaya boleh mengancam, penganiayaan boleh datang, penderitaan itu tiba, saudara, pada waktu yang kita tidak harapkan. Bahkan kematian bisa datang saat kapan saja. Tetapi saudara, kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, pasti satu kebaikan. Kebaikan, saudara, di mana kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dibentuk serupa menyerupai Kristus anaknya. Saudara tahu nggak? Paulus yang menuliskan kitab Roma ini, pada akhir hidupnya, dia mengalami kematian yang sangat tragis. Mengapa saya katakan sangat tragis? Karena Kaisar Nero pada akhirnya memenggal kepala Paulus, saudara. Mengapa dipenggal kepalanya? Karena dia percaya. Dia terus mengabarkan Injil sekalipun dia dilarang, saudara. Dia tetap mengabarkan Injil. Inilah saudara yang kita harus pahami dengan jelas. Penderitaan itu tidak pernah membuat kita jauh dari Allah. Melainkan membuat kasih-Nya lebih nyata bekerja dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan tidak ada apapun, baik penderitaan atau maut sekalipun, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan yang sementara ini, saudara, sesungguhnya adalah jalan menuju kepada kemenangan. Jalan menuju kepada kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemuliaan kekal di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu seperti nasihat Paulus, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang sedang kita alami dan jalani, tidak ada kuasa jahat, tidak ada kuasa apapun, termasuk pemerintahan dalam dunia ini, bahkan malaikat-malaikat sekalipun yang bisa memisahkan kita jauh dari Allah. Tidak ada satupun, saudara. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah keyakinan kita. Inilah, saudara, yang membuat kita kuat, saudara. Semakin kuat dan kuat dan kuat. Berjalan, mengarungi semua tantangan, kesulitan dalam kehidupan kita. Ingat, saudara. Kita yang sudah berhasil melewati setiap pergumulan, setiap penderitaan, bahkan kematian, saudara. Dengan tetap percaya, tetap setia, tetap melayani Tuhan. Ada satu kemuliaan kekal
yang kelak saudara akan dianugerahkan bagi setiap kita yang bertahan sampai akhir. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ditebus dengan darah yang sangat mahal. Ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib menggantikan kami percaya kami sudah menang. Karena kemenangan itu sudah dibuktikan ketika Kristus bangkit dari kematian. Namun Tuhan, dalam menghadapi kehidupan yang saat ini, sementara ini, seringkali kami diragukan oleh situasi yang kami hadapi. Banyak persoalan, banyak kesulitan, bahkan khususnya dalam pandemik yang saat ini sedang terjadi, seringkali Tuhan membuat kami goncang dan goyah. Membuat kami bertanya, mengapa Tuhan Kau biarkan semua terjadi? Namun Tuhan, kami percaya firman-Mu, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, bahkan kematian yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka, kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, pada saat ini biarlah Kau teguhkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka ingat kembali hari Jumat Agung, mereka diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Terutama para orang tua yang kesepian, yang sendirian. Mereka tahu persis Tuhan, ada Yesus di sana. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai. Tuhan, saat ini kalau kami hendak memasuki perjamuan kudus, kami juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan menguduskan kami, melayakkan kami untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan biarlah Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di rumah, yang sudah dipersiapkan dan mempersiapkan dirinya, untuk boleh bersama-sama mengambil roti dan minum dari cawan yang disediakan. Supaya itu semua boleh menyatukan kami. Sekalipun kami dipisahkan, tapi kami disatukan dalam roh yang sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Dosanya yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus. Meja perjamuan kudus adalah meja perjamuan Tuhan Yesus Kristus. Mewakili majelis jemaat di tempat ini, maka saya mengundang seluruh jemaat yang saat ini ada di rumah, yang sudah dibaptiskan dewasa dan juga di CD, untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dan sebelum kita mengambil roti dan minum dari cawan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, inilah meja perjamuan-Mu. Persiapkanlah hati kami masing-masing untuk mentaati perintah-Mu. Terlebih dahulu ampunilah kami, sucikanlah kami untuk layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami mau datang untuk menyambut undangan anugerah-Mu. Amin. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, dengarkanlah petunjuk dari sakramen perjamuan kudus Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ia menuliskan kepada jemaat di kota Korintus, dan saya akan bacakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai 29. Hari ini, saudara, hari Jumat Agung, kita akan mengikuti teladan Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti malam Tuhan Yesus dikhianati, demikian juga saat ini saya akan mengambil dan memisahkan roti dan anggur dari penggunaan yang biasa untuk tujuan yang khusus. Dan terlebih dahulu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, mari kita membawa roti dan anggur ini kepada Allah di dalam doa pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi. Engkau juga yang telah menciptakan kami sesuai dengan citra dan rupa-Mu sendiri. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, Kau telah jaga dan peliharakan kami. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, mengenang kembali kematian anak-Mu Yesus untuk kami. Kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah kami. Ketika kami memecahkan roti dan memakannya, kami memperoleh bagian dalam tubuh Kristus. Dan ketika kami mengucap syukur atas cawan ini dan meminumnya, kami memperoleh bagian di dalam darah Kristus. Amin. Setelah mengucap syukur, Tuhan Yesus kemudian memecah-mecahkan roti sambil berkata, "Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku." Setelah makan, Tuhan Yesus kemudian menuangkan anggur ke dalam cawan sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku." Marilah bersama-sama saudara ada di rumah, dan saya ada di gereja ini, kita bersama-sama memakan roti dan meminum dari cawan anggur
sambil mengingat inilah tubuh Kristus dan inilah darah Kristus yang telah dicurahkan sekali dan untuk selamanya bagi dosa-dosa kita. Marilah kita mengambil roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib demi pengampunan yang sempurna atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita memakan bersama-sama. Kita mengambil anggur di cawan di tangan kita masing-masing, sambil mengingat bahwa inilah simbol darah Kristus, darah anak domba Allah, yang telah dicurahkan sekali dan untuk selamanya di Bukit Golgota. Dan ketika kita meminumnya, ingatlah seluruh dosa kita dan kesalahan kita telah disucikan dan dikuduskannya. Mari kita minum bersama darah Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama kembali berdoa, kita mengucap syukur. Jemaat yang saat ini ada di rumah, marilah kita mengingat setelah kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasakan Tuhan sudah jauh dari kita. Mungkin kita merasakan Tuhan sudah tidak mendengar doa kita lagi. Pada kesempatan ini, ingatlah ketika kita sudah memakan roti dan minum dari cawan. Ingatlah Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan bersatu dengan kita di dalam rohnya. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dan kita diingatkan untuk bisa keluar sebagai pemenang, melewati semua pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kalau kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah Tuhan roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum boleh mempersatukan kami dengan Engkau yang ada di sorga. Kami boleh dipersatukan di dalam kematian sekaligus kebangkitan Tuhan. Pimpin berkatilah kami supaya kami bersatu dengan segala abad dan tempat umat-Mu di seluruh dunia, untuk kami bersatu dalam tubuh yang sama, tubuh Kristus. Dan sementara kami masih hidup dalam dunia, kami tidak digoncangkan oleh masalah pergumulan kami, tapi kami tetap kuat dalam iman percaya kami, bahwa satu saat kelak kami akan pulang ke rumah Tuhan dan bersatu dengan Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, memasuki hari-hari kami, supaya Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perjamuan kudus telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, di dalam persembahan pada saat ini, sekalipun kita ada di rumah, kita tetap bisa melakukan persembahan dengan cara mentransfer bank transfer ke account dari Hurstville Indonesian Presbyterian Church, dan nomor account tersebut adalah sebagai berikut: BSB number nomor 112879, dan account number adalah 4302302 025. Dan silakan saudara juga mencantumkan apakah saudara memberikan persembahan syukur, atau memberikan perpuluhan, atau persembahan misi. Sebaiknya saudara tuliskan diperuntukkan untuk apa, supaya kita bisa memasukkan ke dalam warta jemaat dengan jelas dan tidak sampai salah penempatannya. Nah, jemaat dikasihi Tuhan, ayat persembahan marilah kita dengarkan dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 4 ayat 6 sampai dengan ke-8 yang mengatakan demikian. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak
daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sekalipun saya tahu saudara kita sedang mengalami kesulitan, karena banyak di antara kita mungkin yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, income kita, pembayaran gaji kita menurun. Tetapi saudara kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan peliharakan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Untuk itu saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, memang Tuhan ini sangat menyulitkan bagi kami semua. Tetapi di tengah-tengah keterpurukan ekonomi saat ini, Tuhan tetap meliharakan kami, Tuhan tetap jaga kami, Tuhan tetap memberikan kecukupan sehingga tidak ada di antara kami yang sampai kelaparan ataupun kekurangan segala sesuatu. Dan kami bersyukur untuk pemerintahan Scott Morrison yang boleh memberikan bantuan kepada seluruh rakyat Australia dengan memberikan stimulus package bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang drop penghasilannya, sehingga ada diberikan oleh pemerintah untuk mendukung mereka. Dan kami berdoa juga Bapa supaya Engkau memberkati pemerintahan Scott Morrison beserta dengan koalisi dan parlemen, supaya mereka tetap bisa memikirkan kepentingan rakyat banyak, menjaga stabilitas nasional. Bahkan juga Tuhan, mereka juga memberikan bantuan kepada seluruh rakyat Australia untuk mereka tetap bisa survive, untuk mereka tetap bisa melewati hari-hari yang sulit ini. Terima kasih ya Bapak, dan kami serahkan juga pemerintah Indonesia, Tuhan juga berkati mereka, seperti Engkau juga memberkati kami yang ada di Australia ini, dan juga seluruh dunia yang merasakan akibat dari pandemi COVID-19. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami hanya demi satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Warta singkat pada pagi hari ini, pada tanggal 10 April 2020, bahwa seluruh jemaat dihimbau untuk tetap ada di rumah, untuk tidak keluar kalau tidak esensial, tidak perlu, dan setiap ada di mobil, ya, hanya diperkenankan untuk mereka yang anggota keluarga dalam satu rumah, dan kalau ada membawa teman atau membawa seseorang, harus berjarak 1,5 meter di dalam mobil. Dan demikian juga bagi para lansia, diharapkan juga bisa tinggal di rumah. Terkecuali Bapak Ibu Saudara harus ke dokter, harus memeriksakan kesehatan atau memberi keperluan sehari-hari, maka saudara dipersilahkan untuk pergi, tapi harus kembali segera ke rumah. Bagi para pemuda, mereka tetap bisa bereksersis, mereka bisa tetap melakukan studi dan bekerja. Kalaupun memang harus bekerja dan diharuskan untuk bekerja, mereka boleh pergi, tapi setelah pulang langsung ke rumah dan tidak kemana-mana. Dan di samping itu saudara-saudara, yaitu kita tetap mengadakan aktivitas. Saya bersyukur kalau pendeta boleh, youth pastor boleh berkunjung. Jadi bagi jemaat, khususnya membutuhkan doa, tolong kontak saya, hubungi saya, untuk saya bisa berkunjung ke rumah Bapak, Ibu, Saudara. Paling tidak, saya akan menghubungi saudara ya melalui telepon, ya untuk bisa ngobrol sebentar melalui telepon. Bagi mereka juga yang membutuhkan sesuatu, silakan saya dikontak ataupun majelis dikontak, supaya kita bisa drop sampai ke rumah, mungkin di depan pintu atau masuk dalam rumah, kita akan drop. Dan lain-lain saudara adalah, apapun saudara yang saudara alami, jangan segan untuk telepon. Ya, jangan merasa segan untuk meminta bantuan. Karena pada saat-saat seperti ini, inilah fungsi dari gereja. Kita ada untuk saudara. Dan kita semua ada untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kita sampai berjumpa pada waktu hari Paskah. Kita tetap kebaktian di rumah masing-masing dan kita mulai jam 9 pagi. Dan juga saudara, kita tetap ada
streaming online atau teleconference untuk Bible study, ya PA, baik itu PA Elwood, PA Preston, demikian juga Sam, sekolah kitab malam, demikian juga dengan PD Haleluya, Persekutuan Doa Haleluya, tetap kita ada walaupun melalui teleconference, memakai Zoom atau memakai Team Link. Terima kasih perhatian saudara, Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari ini. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat kekasih Kristus, saat ini kita mengakhiri kebaktian Jumat Agung, dan sekarang marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah menebus kita,
kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus boleh memberkati dan menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian Jumat Agung telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Minggu Paskah. Kita bersama-sama akan berjumpa lagi. Amin. Yang di sisinya